Serial dokumenter In the Name of God: A Holy Betrayal menjadi sorotan dan trending setelah dirilis pada awal Maret lalu di Netflix. Serial In the Name of God: A Holy Betrayal merupakan film dokumenter dari kisah nyata 4 orang dari 4 sekte kepercayaan berbeda di Korea Selatan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan Nabi. Jo Myung-sok lahir di Gyeongsan, Korea Selatan 16 Maret 1945. Ia adalah pendiri Church Providence atau Gereja Providence pada tahun 1978. Gereja dan ajarannya menyebar ke lebih dari 40 negara. Gereja Providence berkembang pesat pada tahun 80-an dan 90-an. Pada 2009, Jo Myung-sok diadili dan dihukum 10 tahun penjara karena kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap pengikutnya. Lalu ia dibebaskan dari penjara pada 2018 setelah menjalani hukuman penjara 10 tahun tersebut. Tidak jera sampai di situ, Jo Myung-sok kembali ditangkap karena dugaan kekerasan seksual dan kejahatan terhadap 2 pengikutnya, yakni seorang warga negara Inggris kelahiran Hong Kong dan seorang lagi lahir di Australia pada 2022 lalu. Update-nya saat ini ia sedang menunggu persidangan karena kasus tersebut. Sebelumnya, ia pernah didakwa dan dihukum penjara setelah ditangkap di Tiongkok. Namun setelah pembebasannya, Jo Myung-sok kembali ke kultusnya dan tetap melakukan berbagai pelanggaran pada pengikutnya. Park Sun-ja merupakan pendiri perusahaan kerajinan tangan Five Ocean di Daejeon. Park Sun-ja meminta pekerjanya membawa anak-anaknya agar dapat diasuh sambil bekerja. Suatu hari, Park Sun-ja mengubah perusahaannya menjadi perusahaan dagang dan kelompok religius. Park Sun-ja dianggap sebagai bunda suci yang sering meminta dana untuk investasi di Five Oceans. Ketika semakin banyak orang yang merasa rugi dengan investasi bodong itu, maka polisi memulai penyelidikan. Kasus ini berlanjut hingga ditemukannya bunuh diri massal yang terdiri dari 31 karyawan pabrik di Gyeonggi-do dan 1 pemimpinnya. Setelah kejadian itu, Park Sun-ja menjadi buron. Dulunya, ia merupakan murid seorang pengkhotbah yang memiliki banyak pengikut bernama Lee Kyo-bu. Kim Ki-sun mengambil kepemimpinannya setelah dipenjara. Ia lalu membuat aturan aneh bagi pengikutnya. Misalnya, pasangan suami istri tidak boleh tinggal satu sama lain dan anak-anak tidak boleh memanggil orang tua mereka ibu atau ayah. Untuk bertahan hidup, Kim Ki-sun meminta pengikutnya menjual barang-barang dari rumah mereka untuk sekte ini. Kim Ki-sun juga menggunakan kekerasan, bahkan hingga membunuh 3 pengikutnya. 2 diantaranya adalah anak kecil. Ia mendapatkan banyak pengikut berkat keahliannya dalam menyembuhkan pasien secara spiritual. Pastor Lee Jae-rok juga mengklaim dirinya adalah kedatangan kedua Kristus. Agar lebih meyakinkan, Pastor Lee Jae-rok sering menggunakan teknik pencahayaan yang seolah Tuhan turun untuk menemuinya. Sekte yang dipimpin Pastor Lee Jae-rok semakin meresahkan di Korea Selatan, hingga terjadi pemboikotan besar-besaran atas semua produk yang dijualnya, termasuk air manius muan yang diberkati oleh Pastor Lee Jae-rok. Bahkan ia juga mematok harga jutaan won pada orang yang ingin berfoto dengannya. Tak hanya kejahatan finansial, Pastor Lee Jae-rok juga melakukan pelecehan seksual pada pengikutnya.
Dokumenter ini menampilkan seluruh kisah dan wawancara asli oleh para pengikut yang bergabung dalam ajaran sesat tersebut. Ajaran sekte sesat ini juga melibatkan pihak kepolisian Korea Selatan dalam mengusut kekejian dari kasus kriminal ini. Bahkan sampai saat ini diduga ajaran dari agama tersebut masih berjalan. Para pemimpin sekte yaitu Jeong Myung-sok, Park Sun-ja, Kim Ki-sun, dan Lee Jae-rok secara bersama melakukan penipuan dan pelecehan seksual dengan menggunakan nama agama dan menganggap dirinya adalah Tuhan yang diutus ke bumi. Selain itu, para pemimpin yang telah mengklaim dirinya merupakan Tuhan dengan tega memberikan hukuman kepada para pengikutnya. Selain di Korea Selatan, ajaran dari para pemimpin sekte sesat ini bahkan menyebar sampai ke luar negeri. Salah satu sekte sesat yang masih beroperasi hingga sekarang dan memiliki keanggotaan yang cukup fanatik dan tersebar luas adalah JMS atau Jesus Morning Star. Diketahui sebelumnya Jesus Morning Star atau JMS merupakan sebuah kepercayaan di Korea Selatan yang dipimpin oleh Jeong Myung-sok. Sekte sesat JMS sendiri telah memiliki kurang lebih 100.000 pengikut dan memiliki 300 gereja di seluruh Korea Selatan dan sekitar 10.000 pengikut di negara-negara lain. Beberapa waktu lalu jelang penayangan perdana In the Name of God A Holy Betrayal ini, pihak Jeong Myung-sok langsung mengajukan tuntutan penolakan serial dokumenter ini ke Pengadilan Negeri Korea Selatan. Namun, pihak pengadilan menolak tuntutan Jeong Myung-sok dengan alasan bahwa serial dokumenter ini berisi data atau bukti yang telah dikumpulkan secara objektif dan subjektif. Apakah sekte sesat ada di sekitar kalian?